kunci dari pola barisan dan deret itu, intinya kalian itu harus tahu rumusnya, karena misalkan kita udah tahu rumusnya, kita tinggal masukin aja angka-angkanya, gitu. Nah, pertama kita ke pola bilangan dulu nih, sebelum kita ke barisan dan deret aritmatika sama geometri. Jadi pola barisan itu adalah sebuah barisan bilangan yang penulisannya itu ada pola-pola tertentunya. Nah, pola-pola tertentu inilah yang kita bilang rumus gitu kan. Nah, yang pertama itu ada pola barisan persegi. Nah, pola barisan persegi ini dia tuh kalau misalkan kita gambarkan dia bisa membentuk persegi. Rumusnya apa? Nah, ini rumusnya UN sama dengan N kuadrat. Jadi pola bilangan persegi ini kayak semua pangkat 2 itu merupakan pola persegi karena dia bentuk kuadrat dari suatu bilangan kan. Kayak misalnya di sini sebenarnya di sini tuh 2 enggak termasuk ya menurut aku karena ini bukan aku yang bikin materinya. Jadi kita mulai dari 4, 9, 16 itu pola persegi. Kenapa? Karena mereka ini merupakan bentuk pangkat atau bentuk kuadrat dari suatu bilangan gitu kan. Selanjutnya ada pola persegi panjang nih. Pola persegi panjang ini rumusnya UN sama dengan N dikali N plus 1. Karena persegi panjang biasanya ada yang lebar, ada yang pendek, ada yang panjangnya kan. Beda karena itu ada plus satunya. Kalau yang persegi kan sama sisi-sisinya panjangnya, makanya itu N kuadrat. Sedangkan persegi panjang kita tambahin aja plus 1 di salah satu N-nya karena ada sisi yang lebih panjang daripada sisi yang lainnya. Ini gimana nih contohnya? Contohnya ada 2, 6, 12, 20. N itu apa sih? N itu jumlah suku ke berapanya. Misalkan U1 atau suku pertama, kita masukin N-nya itu angka 1. Jadinya 1 dikali 1 plus 1 sama dengan 2. Gitu-gitu ya teman-teman. Intinya kita harus tahu aja nih rumus-rumusnya. Terus ada pola segitiga. Pola segitiga ini dia juga sama. Kalau misalkan kita digambarin titik-titik sesuai sama jumlahnya, itu bakal bisa ngebentuk suatu segitiga. Misalnya, ini ada rumusnya N dikali N plus 1 bagi 2. Jadi caranya biar ingat, karena tadi yang persegi itu N kuadrat, terus persegi panjang kita tambahin plus 1, dan segitiga kita bagi 2 deh hasil dari yang persegi panjang tadi. Jadi kita biar enak gitu kan cara ngafalinnya. Tinggal kita ubah-ubah aja nih dari bentuk sebelumnya. Pola segitiga ini pola persegi panjang yang dibagi 2 gitu cara gampangnya. Selanjutnya ada pola garis lurus. Nah, pola ini itu dia tuh bakalan ngebentuk garis lurus. Kalau misalkan kita gambarin, sebenarnya pola garis lurus ini menurut aku jarang keluar ya, soalnya karena dia cuma satu garis, jadi angka berapapun itu bisa dijadiin pola garis lurus, asalkan lebih dari satu. Karena kalau satu doang nggak bisa ngebentuk garis kan, karena jadi titik aja. Jadi bisa tuh 2, 3, 4 itu semuanya bisa jadi pola garis lurus gitu. Nah, tapi ini jarang sih keluar di soal menurut aku. Terus ada juga nih selanjutnya pola segitiga Pascal. Pola segitiga Pascal ini rumusnya UN sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, pola segitiga Pascal ini apa sih? Jadi kalau misalkan kalian gambarin segitiga Pascal, apa sih namanya kayak bilangan-bilangan di bawahnya itu hasil penjumlahan dari bilangan yang di atasnya. Misalnya ya, ini. Yang pertama, ini kan 1. Terus turun di sini jadi 1 sama 1. Terus yang 2 ini dapat dari 1 yang atas ini. Terus 3 di bawahnya juga hasil penjumlahan dari yang serong atasnya ini 1 sama 2. Begitu sampai ke bawahnya. Jadi segitiga Pascal ini sampai tak terhingga gitu ke bawah dan hasil penjumlahan dari serong atas kanan kiri bilangan yang di atasnya gitu ya pokoknya. Nah, terus ada pola bilangan ganjil. Nah, karena pola bilangan ganjil itu kan nggak bisa dibagi 2 ya. Jadi rumusnya makanya 2n-1. Karena kalau misalkan ini kita lihat yang di bawah pola bilangan genap itu kan 2n. Berarti dia bisa dibagi 2 kan karena genap. Sedangkan ganjil karena dia nggak bisa dibagi 2, jadi kita -1 dulu gitu rumusnya. Nah, pola bilangan ini kuncinya sebenarnya cuma rumus aja sih buat pola-pola bilangan yang ini ya. Karena apa ya?
nggak ada, ini tuh beda gitu loh daripada aritmatika sama geometri. Jadi biasanya di soal itu kita cuma ngandelin rumus aja. Kalau misalnya kita tahu rumusnya, kita paham cara ngitungnya, udah kita bisa langsung ngerjainnya. Nah, selanjutnya ada yang pola bilangan tapi lebih rumit lagi gitu ya levelnya. Itu ada aritmatika. Aritmatika ini barisan bilangan yang punya pola tetap menurut operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, teman-teman kan mungkin udah pada kenal ya barisan aritmatika ini ada yang namanya A, UN, SN, dan B. Nah, UN itu kan suku keberapanya, SN itu jumlah beberapa suku. Nah, A itu suku pertama atau sama dengan U1-nya. U1 itu kita sebut bisa juga A. Sedangkan B itu selisih suku pertama sama suku kedua atau suku kedua dengan suku ketiga. Pokoknya selisih suatu suku dengan suku setelah atau suku sebelumnya, itu namanya B. Begitu. Dan aritmatika ini, cara untuk mencari selisihnya, kita tinggal kurangin aja suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Gitu. Karena namanya selisih kan, kita tinggal pakai pengurangan aja. Nah, kita lihat nih, ada barisan aritmatika yang naik dan ada juga yang turun. Apa bedanya? Kalau misalkan naik, berarti makin ke sana itu angkanya semakin bertambah. Berarti beda atau selisihnya ini positif. Karena misalkan kita lihat ya, suku keduanya 6, suku pertamanya 2. Berarti 6 dikurangi 2, itu hasilnya 4 kan? Nah, itu bedanya kan positif ya, nggak negatif. Berarti dia aritmatika naik. Sedangkan kalau aritmatika turun, bedanya itu positif karena dia makin ke sana, angkanya malah makin berkurang. Kita bisa lihat di sini suku keduanya 18, suku pertamanya 20. 18 dikurangi 20 negatif 2 kan? Karena itu namanya aritmatika turun karena selisihnya negatif. Nah, di sini ada rumusnya nih, kalau misalkan mencari suku ke N, itu kita bisa pakai rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Dengan A-nya itu suku pertama, dan B-nya itu beda atau selisihnya. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayaknya kalau buat yang Medcam udah belajar kali ya, di sekolahnya lagi belajar. Sampai sini aman, teman-teman, atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ya. Selanjutnya ada barisan geometri. Nah, barisan geometri ini barisan bilangan yang punya rasio tetap antara dua suku berurutan. Jadi, kalau misalkan rasio itu, kita pakainya bilangan pembagian perkalian ya, karena yang aritmatika tadi tentang penjumlahan dan pengurangan, cara mencari beda atau selisihnya. Nah, sedangkan kalau di geometri, cara mencari rasio itu, kita harus memakai pembagian gitu. Ini juga sama nih, karena tadi ada aritmatika naik dan turun, sekarang kita juga ada geometri naik dan turun. Nah, geometri naik itu apa sih? Kalau misalkan R atau rasionya ini lebih dari 1, berarti namanya geometri naik. Karena semakin ke sana, ini juga semakin bertambah, bukan semakin berkurang angkanya. Contohnya nih, misalkan ada barisan 2, 4, 8, 16, 32. Nah, suku keduanya ini kan 4, dan suku pertamanya itu kan 2. Cara mencari rasio itu dengan dibagi aja. Suku kedua dibagi suku pertama. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Nah, 2 ini rasionya itu kan lebih dari 1 ya. Berarti namanya geometri naik. Gitu. Sedangkan kalau misalkan geometri turun, rasionya itu bakalan kurang dari 1. Jadi caranya juga sama nih, kita tinggal membagi suku kedua dengan suku pertama atau suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, di sini ada 40 sama 80. Kita coba bagi 40 per 80, itu hasilnya 1 per 2. 1 per 2 itu kan kurang dari 1 ya. Jadi, akhirnya jadi geometri turun. Karena semakin ke sana, angkanya bakalan semakin berkurang dan semakin kecil. Gitu. Rumusnya gimana, Kak? Nah, ini ada rumusnya. UN sama dengan AR pangkat N min 1. A juga sama ya, suku pertama, dan R ini rasio. Gitu.
Sedangkan ini ada rumus rasio ya, sama aja nih. UN per UN-1 ini maksudnya suku, misalkan kita mau mencari rasio suku ketiga gitu kan. Kita mencari rasionya bisa dari suku ketiga dibagi suku kedua. Jadi dibagi suku sebelumnya. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain tentang geometri? Mungkin sebenarnya geometri ini lebih, menurut aku ya, lebih agak susah dibandingkan aritmatika ya, kalau misalkan di barisan dan deret ini. Kalau misalkan nggak ada, aku lanjut lagi ya. Karena tadi kita udah tahu nih cara mencari suku keberapa dari deret aritmatika sama geometri. Sekarang kita bakalan belajar gimana sih cara nyari jumlah dari suku-suku di deret aritmatika dan deret geometri. Nah, caranya, rumusnya, kalau misalkan yang deret aritmatika, itu kita ada rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Ini kalau misalkan kita udah tahu nih, misalkan dicari jumlah dari 24 suku pertama. Terus kita udah tahu U24-nya itu berapa. Berarti kita bisa langsung pakai rumus yang pertama ini. Sedangkan kalau kita misalkan belum tahu nih suku ke N-nya itu berapa, kita bisa pakai rumus yang kedua, yang N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Jadi biasanya rumus yang kedua ini yang lebih umum karena biasanya di soal-soal itu seringkali kita belum diketahui kan suku keberapanya itu. Tapi kalau misalkan udah diketahui suku keberapa yang bakal kita cari itu, bisa pakai cara pertama yang lebih simple. Gitu. Terus selanjutnya ada deret geometri. Nah, ini juga kita bisa nih mencari jumlah dari suku-suku di deret geometri ini. Rumusnya ada ini. Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini kalau misalkan geometrinya tuh turun. Jadi kalau misalkan R-nya itu kurang dari 1, bisa pakai cara yang pertama. Kalau misalkan rasionya lebih dari 1, itu bisa pakai cara yang kedua, yang A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Gitu. Jadi, ini buat yang turun atau yang geometri negatif lah ya. Yang ini buat yang geometri naik atau yang positif. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang materi ini sebelum kita masuk ke contoh soalnya. Oke, kalau misalkan nggak ada, kita coba ya buat kita cari contoh soalnya dulu. Nah, ini contoh soal yang pertama, ini masih gampang ya. Ini tuh barisan atau deret aritmatika. Jika diketahui pola bilangan 4, 7, 10, 13, maka angka pada pola ke-7 sama dengan, nah, pertama-tama kita tentuin dulu A sama B-nya. A-nya itu kan 4 karena dia U1, dan B-nya itu caranya U2 dikurangin U1. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, karena kita udah tahu nih A sama B-nya, jadi kita langsung masukin aja ke rumus UN. UN sama dengan A plus N min 1B. Dengan N-nya itu 7, karena yang dicari itu pola ke-7 kan ya. Jadi kita lihat nih pembahasannya. A-nya 4, B-nya 3, terus yang dicari U7. Berarti kita masukin aja A plus N min 1B sama dengan 4 ditambah N-nya kan 7. Berarti 7 min 1 dikali B-nya 3. Berarti 4 dikali 4 ditambah 6 dikali 3. Berarti 4 ditambah 18 sama dengan 22. Nah, gitu aja. Pokoknya kalau aritmatika tuh kalau misalkan dia langsung diketahui gininya, itu gampang. Kita tinggal masukin ke rumusnya aja, asalkan udah tahu nih A sama B-nya itu berapa. Terus, ada juga ini. Soal nomor 2. U7 dan U10 dari barisan 1, 3, 6, 10. Nah, kita kan bingung ya, ini tuh aritmatika atau bukan? Coba kita lihat dulu, beda tiap
beda tiap sukunya itu sama atau enggak. Kalau misalkan enggak sama, berarti dia bukan aritmatika. Ini kan yang pertama bedanya 2, yang kedua bedanya 3, yang ketiga bedanya 4, berarti itu bukan deret aritmatika karena bedanya sama. Dan deret geometri juga bukan nih, karena dia bukan pembagian atau perkalian gitu kan. Nah, berarti kita cari tahu nih, kira-kira polanya pola bilangan yang mana. Ternyata pola bilangan ini tuh pola bilangan segitiga. Jadi, coba kalau misalkan teman-teman masukin pakai rumus yang N dikali N plus 1 bagi 2 itu, kita masukin angka 1, 2, 3, 4, itu hasilnya bakalan 1, 3, 6, 10. Jadi cara buat mencari suku ke-7 sama suku ke-10-nya, kita pakai rumus yang N dikali N plus 1 bagi 2 itu. Nah, ini kita lihat pembahasannya. Jadi ada 7 dikali 7 plus 1 dibagi 2 sama dengan 28. Lalu 10 dikali 10 plus 1 dibagi 2 sama dengan 55. Berarti jawabannya yang 2. Nah, terus ada, kita cari yang mana ya? Ini, kalau misalkan yang soal nomor 5 nih, kalau misalkan barisan aritmatika, kita udah tahu nih suku-sukunya, tapi kita nggak tahu U1-nya, nggak tahu juga bedanya. Gimana caranya? Kita lihat U3 sama dengan 41, U6 sama dengan 65, sedangkan yang kita cari itu adalah U7. Nah, caranya kita bikin U3 ini jadi kebentuk A plus N-1B. Jadi caranya A plus N-1B itu kan sama dengan U3. Berarti kalau misalnya U3 itu N-1 itu berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti A ditambah 2B. Nih. Jadi ini kita harus ngubah dulu ya bentuk U3 ini menjadi bentuk A plus N-1B. Terus karena kita udah diketahui U3-nya sama dengan 41, berarti kita ganti U3-nya jadi 41 sama dengan A plus 2B. Nah, terus kita udah dapat nih persamaan pertama ya. Kita udah dapat persamaan pertama, A sama dengan 41 dikurangi 2B. Terus kita ubah juga yang U6 sama dengan 65 ini ke bentuk A plus N-1B. Jadi U6 sama dengan A plus 5B sama dengan 65, kita substitusi juga nilai 65 ini, 65 sama dengan A plus 5B. Jadi kita udah dapat nih dua persamaan. Kita udah dapat dua persamaan, tinggal kita substitusi aja. Karena yang di atas persamaannya A sama dengan, berarti kita bisa mengubah A yang di persamaan kedua ini pakai persamaan yang pertama. Jadinya 65 sama dengan 41 dikurangi 2B ditambah 5B. Terus jadinya 65 sama dengan 41 ditambah 3B. Karena min 2B ditambah 5B sama dengan 3B. Terus kita tinggal pindah ruas aja. Ini harusnya 3B ya, bukan 2B. Ini harusnya 3B nih. 3B sama dengan 65 dikurangi 41 sama dengan 24. Nah, karena udah dapet nih 3B-nya, berarti kita bisa cari B-nya. B-nya sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Begitu. Selanjutnya, kalau misalkan kita udah dapet A-nya, udah dapat B-nya, kita bisa mencari nilai A-nya. Tinggal kita substitusi aja ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusi ke persamaan yang kedua nih. 65 sama dengan A plus 5B sama dengan A ditambah 5 dikali 8, karena tadi B-nya 8 ya. Berarti 65 sama dengan A plus 40. A sama dengan, kita pindah ruas yang 40-nya menjadi 65 dikurangi 40, sama dengan 25. Nah, berarti cara menentukan suku ke-7 ya harusnya. Ini kita mencari suku ke-7, kita tinggal masukin aja nih A plus N-1B. Harusnya ini A plus 6B ya, karena suku ke-7, A plus 6B sama dengan A-nya 25, terus 6 dikali 8 sama dengan 48, nanti tinggal tambahin deh, 25 tambah 48. Ini kayaknya antara yang di atasnya yang salah, atau ini pembahasannya yang salah ya, karena ini nggak konsisten nih, padahal ditanyanya U7.
Terus sekarang kita coba nih, karena dari tadi kita udah deret aritmatika, kita coba soal deret geometri. Deret geometri itu berarti kita bermain tentang pembagian sama perkalian. Nah, di sini diketahui barisan geometri ada 2, 10, 50, sama 250. Nah, kita cari-cari dulu nih rasionya berapa. 2 ini kan kita jadiin A ya, suku pertama. Rasionya, cara mencarinya, yaitu kita tinggal bagi aja nih suku kedua dibagi suku pertama, atau bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua. Pokoknya suku setelahnya dibagi sama suku sebelumnya. Nah, berarti di sini kita bisa mencari tahu rasionya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita buktiin nih sama nggak ya rasionya? Coba kita bagi 50 dibagi 10 sama dengan 5. 250 dibagi 50 juga sama dengan 5. Berarti rasionya 5 dan A-nya atau suku pertamanya itu 2. Berarti kita tinggal masukin aja ke rumus deret geometri UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Karena di sini yang dicari U8, berarti U8 sama dengan A-nya 2, 2 dikali R-nya itu kan 5. 2 dikali 5 pangkat 8 min 1. Berarti 2 dikali 5 pangkat 7. Nah, hasilnya itu tinggal teman-teman kali aja, nanti hasilnya 156.250. Gitu cara mencari deret geometri. Terus, kita coba soal nomor 7 juga nih, deret geometri. Nah, di sini diketahui deret 4, 8, 18 min X. Nah, kita mencari nilai X-nya. Caranya gimana? Kita cari rasionya dulu nih, karena rasio deret geometri itu selalu sama ya, nggak akan berubah kesananya. Kita bisa pakai ini. R sama dengan, sebentar, R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Karena rasionya kan bakalan sama terus ya. Berarti U2 per U1 ini 8 dibagi 4 sama dengan U3-nya 18 min X per 8. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita bakalan bisa tahu nih. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini, tinggal kita bagi dan kita kali silang aja gitu ya. Jadinya 8 per 4 itu 2 sama dengan 18 min X per 8. Nah, kita kali silang aja nih. 8-nya dikali 2, terus 18 min X-nya, karena 2-nya 2 per 1 ya, ini kalau misalnya kita tulisin, jadinya 18 min X aja. Jadinya 16 sama dengan 18 min X. Nah, kita tinggal tukar ruas, pindah ruas, jadinya X sama dengan 2. Karena X pindah ke kiri, 16 pindah ke kanan, jadi 18 dikurangi 16 sama dengan 2. Jawabannya yang D. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanya dulu? Karena ini waktunya tinggal 8 menit 40 detik lagi ya. Teman-teman ada yang masih mau ditanyain atau Kak, kalau misalkan bentuk soal kayak gini itu kayak gimana sih? Itu boleh. Atau udah pada paham semua nih karena di sekolahnya udah belajar juga ya. Jadi kayak mungkin ini sekedar review aja biar teman-teman lebih paham lagi gitu kan. Oh iya, aku mau ngingetin lagi buat yang peserta Medcamp, jangan lupa buat di SS, buat nanti di-upload ke link untuk mengklaim poin teman-teman nih. Gimana teman-teman? Ada yang masih mau ditanyain lagi? Pokoknya pesan aku hafalin rumusnya, pahamin, dan kalau misalkan kalian udah tahu rumusnya, kalian pahamin nih soalnya, apa sih yang mau dicari dan apa yang udah diketahui. Dengan cara itu kalian bisa pakai rumusnya buat menyelesaikan soal tersebut. Kalau misalkan kita masih bingung nih, kita udah hafal nih rumusnya, tapi kita nggak paham apa yang udah diketahui, apa yang mau dicari, kita tetap aja bakalan bingung buat pakai rumusnya gitu. Jadi teman-teman urai dulu nih satu-satu, U1-nya, A-nya itu apa, terus B-nya itu berapa, terus rasionya itu berapa, gitu-gitu. Oh, ini ada yang nanya, Kak, kalau aritmatika bertingkat itu gimana ya, Kak? Nah, aritmatika bertingkat
teman-teman punya contoh soalnya nggak? Atau kita coba cari ya di sini. Nah, kita cari dulu nih sebentar ya. Jadi aritmatika bertingkat itu kalau misalkan nilai beda tetapnya itu nggak langsung ditemukan di tingkat pertamanya. Berarti contohnya di sini nih, barisan aritmatika bertingkat. 1, 4, 3. Bentar. Oh, oke. Jadi kalau misalkan yang sering kita ketemuin itu aritmatika bertingkat 1, karena kita langsung bisa tahu kan ya cara nyari bedanya, kayak 1 ke 4, 4 ke 7, ini bedanya sama nih, tetap 3. Sedangkan kalau misalkan aritmatika bertingkat 2, kita tuh harus mencari sampai ke bawah-bawahnya gitu loh. Jadi kayak misalkan selisih yang tingkat pertama nih, kita anggap soalnya itu, sebentar, kita anggap soalnya ini ya, soal aslinya tuh yang ini nih, 1, 5, 12, 22, 35. Terus ternyata bedanya itu beda-beda. Ada yang 4, ada yang selisihnya 7, ada yang 10, ada yang 13. Terus ternyata pas kita ulik lagi dari beda yang kedua ini, ternyata sama nih selisih bedanya, 3, 3, 3. Nah ini namanya aritmatika bertingkat 2. Karena di selisih yang pertama kita belum dapat nih bedanya, beda yang tetap. Sedangkan ketika kita ulik-ulik lagi nih, yang dari selisih yang pertama, ternyata kita dapat nih di selisih yang kedua ini, dapat nilai beda yang sama. Berarti nanti selanjutnya, itu bakalan ini bernilai 3. Terus 13 ditambah 3, itu kan 16 nih. Baru deh 16 ini beda dari 35 ke suku selanjutnya. Berarti 35 ditambah 16 berarti 51 ya. Berarti nanti suku selanjutnya ini 51. Gitu. Terus ada juga barisan aritmatika bertingkat 3. Itu sama aja. Lebih pokoknya kita harus cari sampai bedanya itu selisihnya itu sama. Baru ini kan soalnya ya. Soalnya ini 1 3 11 31 69 131. Terus pas kita cari selisih buat tingkat pertama, ini masih beda nih. Ada 2 8 12 38 62. Masih beda, kita harus cari lagi ke bawah lagi. Selisihnya ternyata masih beda. 6 12 18 24. Akhirnya pas kita cari selisih yang ketiga, itu kita nemu nih ternyata selisihnya 6 6, 6. Berarti nanti selisih untuk ke suku selanjutnya di sini kan 6 ya. 6. 24 tambah 6, 30. Terus 30, habis itu 62 ditambah 30, 92. Baru deh nanti 131 ini ditambah 92 berarti berapa gitu kan. Baru ini suku selanjutnya, begitu. Jadi bertingkat itu ada macam-macam, apa sih namanya yang sering kita ketemu itu yang tingkat 1 ini. Gitu. Ya teman-teman, kita on cam dulu sebentar aja buat sesi dokumentasi. Oke, Rahma mau ditunggu on cam atau gimana? Sedang di luar, Kak. Oh, oke, nggak apa-apa. Aku SS ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Teman-teman jangan lupa SS buat claim point ya.
Dan aku mau ngucapin terima kasih banget nih buat yang udah join dan nyempetin waktunya buat belajar pada hari Sabtu ya. Pokoknya semangat buat teman-teman sekolahnya. Semoga bisa apa yang aku sampaikan ini bisa diterima sama teman-teman ya. Dan aku juga mau minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata karena aku juga sama-sama belajar nih sama kayak teman-teman. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.